Ya, Pak Timbul ini kan disebut Bu Sri Mulyani begitu Menteri Keuangan kita naik terakhir 5 tahun yang lalu. Nah jadi tahun depan ini apakah saat yang tepat untuk menaikkan iuran BPJS? Di saat kita tahu ya banyak sekali masyarakat yang mungkin merasa sulit untuk mencari pekerjaan, kemudian harga ada beberapa yang naik. Apa tanggapan Anda soal ini? Ya, jadi memang eh, yang namanya kenaikan iuran itu menjadi keniscayaan ya, karena pendapatan utama jaminan kesehatan nasional kita itu dari iuran. Mhm. Kalau kita lihat pos pemasukannya itu emang 95% itu dari iuran. Yang ada juga pendapatan silpa kapitasi, tapi itu nggak terlalu signifikan. Ada dulu pendapatan pajak rokok, tapi dihapus di 2024 tuh dalam laporan keuangan. Ada pendapatan lainnya, ada pendapatan investasi. Pendapatan investasi kalau ada aset bersihnya. Nah jadi sekarang ini kalau saya perhatikan memang rasio klaim di program JKN ini kan di atas 100% ya. Mhm. Dan ini memang menjadi awalan untuk terjadinya defisit. Kalau defisit secara keseluruhan yang terjadi di 2014 sampai 2019 itu kan menyebabkan rumah sakit terganggu cash flow-nya, pelayanan kepada pasien akan terganggu. BPJS juga akan menambah denda 1% keterlambatan 1 bulan membayar klaim. Nah, tentunya kalau kita perhatikan di 2022, 23, 24 ya, 3 tahun terakhir, Mhm. itu memang di 2022 masih rasio klaimnya 78,78%. Tapi di 2023 104,72%, di 2024 105,78. Artinya biaya pelayanan kesehatan, biaya manfaat itu lebih besar daripada iuran. Sementara aset bersih terus tergerus. Hmm. Nah, diperkirakan di tahun 2025 ini sisa aset bersih itu tinggal 15 triliunan. Di 2026 kalau memang tidak naik juga, dia akan diprediksi mengalami defisit yang memang aset bersihnya udah sama sekali nggak ada. Nah ini yang nanti menjadi persoalan tadi untuk bagaimana membayar kepada rumah sakit, kepada vaskes tingkat 1, yang akhirnya rumah sakit terganggu cash flow-nya. Nah, jadi kembali bahwa di RAPBN 2026 itu kan sudah dicantumkan angka 66,5 triliun untuk PBI. Mhm. Artinya kalau dibagi 96,8 juta orang, dibagi 12 bulan, maka satu orang PBI itu 57.250. Maka akan terjadi kenaikan iuran dari 42.000 yang saat ini PBI menjadi 57.250. Nah, tentunya kenaikan ini akan berkontribusi pada penambahan pendapatan iuran menjadi sebesar 17 triliun. Tapi kalau kita perhatikan 17 triliun penambahannya ya dari 48 triliun 17 itu masih kalah besar dibandingkan biaya pelayanan kesehatan yang dibayar ke rumah sakit, yang dibayar ke vaskes tingkat 1 untuk screening dan sebagainya. Itu yang akan menjadi proses defisit dan sebagainya. Nah, untuk yang BPU, penerima peserta bukan penerima upah, itu kan dianggarkan 2,5 triliun dari 49 juta. Kalau 2,5 triliun bagi 49 juta bagi 12 bulan, subsidi yang sekarang 7.000 di tahun 2026 untuk kelas mandiri kelas 3 itu disubsidi hanya 4.200. Sehingga peserta mandiri nanti akan membayar 53.050 perak, naik Mhm. dari 35.000 yang sekarang menjadi 53.050 perak. Nah, kalau yang 35.000 saja masih ada 15 juta orang peserta mandiri yang mayoritas kelas 3 ini yang menunggak. Bagaimana bisa membayar lagi tunggakannya, membayar iuran, dinaikkan ke 53.050. Makanya menurut saya sih mengusulkan memang kenaikan ini menjadi keniscayaan harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program JKN, itu difokuskan dulu pada kenaikan iuran PBI yang memang dialokasikan dari APBN.